Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami lagi-lagi mendapatkan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun di tempat setiap peserta. Dan Tuhan bimbing dan arahkan kami semua di dalam acara firman ini baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara, dan berikan bimbingan, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan kami juga berdoa untuk kami semua dalam pendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan setelah kami mengerti berikan kami ketundukan. Biar semua kami bukan hanya mengerti, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman, penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sangat menyadari setan pasti bekerja. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau kuatkan semua kami, hingga apapun yang setan lakukan, biarlah acara firman tetap bisa berjalan dengan baik dan betul-betul berguna untuk pembangunan iman kami maupun kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih membahas kisah Rasul ya. Dan sekarang kita masuk dalam pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayat 25. Kita baca teksnya lebih dulu. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang.
Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku pada Tuhan, supaya kepada aku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Serta keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Pertama-tama kita membahas tentang diri Filipus ya. Yang pertama saudara, sama seperti Stefanus yang pada pelajaran lalu kita sudah pelajari bahwa dia mati dirajam. Filipus itu juga bukan seorang rasul tetapi diaken ya. Jadi diangkat bersama-sama dengan Stefanus, 7 diaken itu. Dan itu sudah kita lihat di dalam Kisah Rasul 6 ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, dari ada Stefanus atau Filipus ya. Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan Nikolaus, seorang menganut agama Yahudi dari Antioquia. Yang 5 itu tidak pernah dibicarakan, tapi yang dibicarakan adalah Stefanus pada Kisah Rasul 6 dan 7 ya. Dan sekarang yang dibicarakan yang kedua adalah Filipus. Jadi dari 7 diaken ini 2 orang ini aja yang dibicarakan ya. Alasannya, poin A, Kisah Rasul 8 ayat 1b mengatakan bahwa Rasul-Rasul tetap di Yerusalem. Saya bacakan ya, penekanan pada ayat 1b yang saya garis bawah itu ya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu mulai penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Poin B, Kisah 8:14 menunjukkan bahwa masih dibutuhkan rasul untuk menembangkit tangan. Kalau Filipus adalah seorang rasul, tentu tidak namanya. Tentu hal ini tidak dibutuhkan ya. Tapi dia bukan rasul, dia cuma diakennya. Dan Kisah 8:14 ketika rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Filipus ini memberitakan Injil dalam ayat 5 dan ayat yang ke-12. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias. Yang memberitakan Mesias atau Yesus atau Injil itu sama saja ya. Kepada orang-orang di situ. Lalu sekarang ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama seperti Stefanus, sekalipun sudah ada satu pelayanan sebagai diaken, Stefanus masih menginjil dengan bersoal jawab, berdebat dan sebagainya. Tapi di sini Filipus tidak ada dikatakan berdebat, dia hanya memberitakan Injil tentang kerajaan Allah ya. Jadi dia tidak puas dengan pelayanan sebagai diaken saja, dia tetap memberitakan Injil. Di tengah-tengah kesedihan karena kematian Stefanus, dia tetap memberitakan Injil. Tentu dia sebagai sesama orang Kristen, apalagi sesama diaken, dia sedih karena kematian Stefanus. Tetapi dia tetap memberitakan Injil dalam kesedihan itu ya. Dan ini harus ditiru. Kita harus melayani atau memberitakan Injil bukan hanya pada masa senang, tetapi juga pada masa sedih atau masa sukar, masa penganiayaan atau apapun ya. Kita melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi beritakan firman itu baik atau tidak baik waktunya. Kalau waktu baik saja saudara tidak memberitakan firman, apalagi waktu yang tidak baik. Jadi mumpung waktu masih baik, belajar memberitakan firman. Pada waktunya tidak baik, saudara tetap bisa memberitakan firman. Ya, sekarang kita masuk dalam poin B. Ia memberitakan Injil disertai tanda-tanda dan mukjizat atau mukjizat-mukjizat dalam ayat 6 dan ayat yang ke-13. Kita akan baca.
Ayat 6, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Lalu ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi di sini kita melihat ya, orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus. Jadi mereka mendengar firman Tuhan. Bukan cuma lihat mujizat ya. Kalau hanya mujizat tanpa firman Tuhan itu tidak terlalu ada gunanya. Tetapi ini ada tanda-tanda membuat orang mau melihat ke sana atau berkumpul ke sana setiap ada mujizat. Biasanya orang kepingin melihat ya. Dan lalu mereka juga mendengar pemberitaan Filipus. Jadi ini firman Tuhan digabungkan dengan mujizat dan membuat banyak dari mereka yang dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ingat ya saudara bahwa tidak semua orang Kristen harus bisa melakukan mujizat. Dalam kitab suci selain Yesus dan Rasul-Rasul, maksud saya perjanjian baru ya. Setelah saya ganti saja ini ya. Dalam perjanjian baru, selain Yesus dan Rasul-Rasul, orang yang bisa melakukan mujizat hanya Stefanus, kisah Rasul 6 ayat 8, Barnabas, kisah Rasul 14 ayat 3, dan Filipus, yang bukan Yesus, yang bukan Rasul ya. Cuma tiga orang ini saja. Kita lihat ayatnya, kisah 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Lalu kisah 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka. Mereka ini Paulus dan Barnabas ya, bukan cuma Paulus ya. Kuasa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi saudara sekalipun kita tidak bisa melakukan mujizat, kita tetap harus memberitakan Injil. Dan tidak dibutuhkan mujizat untuk bisa mempertobatkan orang. Penginjilan pun biasa saja hanya dengan kata-kata atau dengan tulisan atau apapun. Kalau kita memang diberkati oleh Tuhan, pelayanan kita itu, maka kita bisa mempertobatkan orang. Jadi tidak bisa melakukan mujizat itu bukan alasan untuk tidak memberitakan Injil. Karena kita masuk dalam poin C, kepada siapa yang memberitakan Injil? Dia memberitakan Injil kepada pertama saudara, orang-orang Samaria yang adalah musuh bebuyutan orang Yahudi, saling memusuhi ya. Jadi bukan cuma Yahudi memusuhi Samaria, tapi orang Samaria dimusuhi itu otomatis mereka memusuhi kembali. Dan yang dipandang rendah oleh orang Yahudi ya. Mengapa dipandang rendah? Karena orang Samaria ini sebetulnya orang-orang Israel yang dibuang ke pembuangan di Asyur dan kawin campur dengan orang-orang sana sehingga akhirnya timbul bangsa Samaria ini yang merupakan bangsa campuran blasteran itu ya. Dan juga bukan cuma darahnya atau blasteran, tetapi ajaran mereka itu juga blasteran juga. Jadi mereka makanya mereka berbakti kalau di dalam Yohanes pasal 4 itu perempuan Samaria yang bicara dengan Yesus itu mereka berbakti di Gunung Gerizim, tetapi orang-orang Yahudi berbakti di Bukit Sion atau Yerusalem ya. Jadi tempat ibadahnya berbeda, dan kalau saya tidak salah, kitab suci yang diterima itu juga berbeda ya. Kalau saya tidak salah, orang-orang Samaria ini hanya menerima 5 kitab Musa saja. Ya itu bisa ditanyakan ke ChatGPT, tapi saya kira nggak usah sekarang lah ya. Sekarang kita lihat dalam ayat 5, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi ini sebetulnya naik ke sebelah utara ya. Samaria itu di sebelah utara dan eh, Yehuda itu di sebelah selatan. Jadi dari Yerusalem yang ada di Yehuda dia naik ke utara ke suatu kota di Samaria. Ada disebutkan kota apa ya. Di Samaria ini ya disebut sebagai dianggap sebagai negara gitu lah ya. Saudara, di sini kita melihat bahwa
Filipus memberitakan kepada orang yang merupakan musuh dari orang Yahudi. Dia tidak peduli musuh atau tidak musuh, dia memberitakan Injil. Dia betul-betul mempraktekkan ajaran Yesus mengasihi musuh. Dan juga orang Samaria dipandang rendah. Dia tidak peduli pandang rendah atau dipandang tinggi. Dia tetap memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, maukah saudara memberitakan Injil kepada orang yang lebih rendah dari saudara? Seperti misalnya pegawai, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Atau maukah saudara memberitakan Injil kepada orang yang memusuhi saudara? Kita lanjutkan dengan poin yang kedua, tukang sihir dan para pengikutnya ya. Di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 13. Jadi ini yang dia kepada orang yang dia injili juga ya. Tukang sihir dan para pengikutnya dalam ayat 9 sampai 13. Saya bacakan ayat 9 sampai 13, seorang yang bernama Simon. Ini beda dengan Simon Petrus tentu saja ya. Telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang penting. 9,13 ini ya. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Um, Kebanyakan orang Kristen tidak mau memberitakan Injil kepada orang yang mereka lihat dari sudut pandang mereka tidak mungkin bertobat. Ya, apakah mereka itu orang Islam yang fanatik, yang anti Kristen? Apakah orang itu seorang ateis yang keras kepala dan macam-macam hal yang lain? Banyak yang tidak mau, percuma memberitakan Injil pada orang seperti ini, tidak ada gunanya. Tapi saudara, Filipus tetap memberitakan Injil dan ini harus ditiru ya. Tidak ada orang yang tidak mungkin bertobat kalau Tuhan mengendaki. Sebaliknya orang yang kelihatannya gampang bertobat, seorang simpatisan Kristen tapi masuk Kristen KTP, wah ini kelihatan gampang bertobat. Tapi kalau Tuhan tidak mengendaki dia bertobat, dia bukan orang pilihan, dia tidak akan bertobat sampai mati, saudara. Jadi Injil semua orang dan jangan eh, menebak-nebak yang mana orang pilihan dan mana orang non pilihan, karena menebak-nebak ini sama sekali tidak diizinkan. Kita tidak tahu apa rencana Allah itu tentang orang itu. Tetapi ini salah ya. Jadi tidak mungkin bertobat ini salah ya. Kalau menganggap ada orang tidak mungkin bertobat, kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Ingat bahwa pertobatan tidak tergantung pada kita yang memberitakan Injil, juga tidak tergantung pada mereka yang kita injili, tetapi tergantung semata-mata kepada Tuhan. Tuhan mau bekerja atau tidak, dan Tuhan pada menit tertinggal dia memilih orang itu iya atau tidak ya. Sekarang poin D, Filipus rajin memberitakan Injil, sehingga ia dikenang terus sebagai pemberita Injil, dan ini ada dalam Kisah Rasul 21 ayat yang ke-8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ya saudara, sama seperti Stefanus, Filipus tidak puas dengan satu pelayanan saja sebagai diaken, dan dia selalu memberitakan Injil. Ini ciri dari orang yang penuh Roh Kudus. Bandingkan Kisah Rasul 6 ayat 3, saya bisa bacakan, yaitu selalu ingin berbuat lebih banyak untuk Tuhan. Pelayanan satu itu tidak cukup, kalau bisa ada pelayanan lain, dia melakukan pelayanan lain. Tapi ada orang-orang Kristen yang satu saja tidak mau, apalagi lebih dari satu. Kalau saya termasuk yang di sana, apakah saudara memang betul-betul Kristen, ya atau tidak? Kalau saudara memang betul-betul Kristen dan saya percaya Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara, bagaimana mungkin saudara bisa tidak membalas kasihnya dengan melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, seperti ketaatan atau melayani atau memberitakan Injil? Kalau sama sekali tidak ada pelayanan, bertobatlah dan mulai saat ini cari pelayanan yang sesuai dengan karunia saudara. Berdoa dan coba pelayanan itu,
Karena kalau di dalam satu gereja ini tidak mau melayani semua orang-orangnya, ya gerejanya tidak bisa maju, saudara. Sebagai penerapan, saudara, bagaimana, saudara? Apakah saudara selalu ingin berbuat sebanyak mungkin bagi Tuhan, atau sebaliknya berbuat sesedikit mungkin bagi Tuhan? Sudah untung-untungan aku datang ke gereja seminggu sekali. Saya jangan minta yang aneh-aneh lah. Nah, mungkin sudah berpendapat seperti itu. Kan kita masuk dalam poin yang kedua, kita membahas tentang orang Samaria ya. Poin pertama seperti tadi sudah saya katakan, orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Permusuhan ini terlihat dalam banyak bagian kitab suci kita, antara dalam ayat-ayat yang di bawah ini ya. Saya bacakan langsung ayatnya saja ya. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jadi perjalanan menuju Yerusalem, mereka anti dengan Yahudi. Mereka tidak mengizinkan orang-orang ini lewatnya. Yesus dalam rombongannya ya. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Jadi teks ini juga sudah menunjukkan permusuhan antara Yahudi dan Samaria. Dan Yakobus dan Yohanes ini yang jelas-jelas Yahudi, mereka marah, mereka ditolak, termasuk guru mereka atau Tuhan mereka, Yesus itu ditolak. Lalu mereka mau menurunkan api dari langit dan membinasakan orang-orang Samaria itu. Tapi Yesus berpaling dan menegur mereka dan pergi ke desa yang lain. Sekarang kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 9, ini percakapan Yesus dengan orang Samaria, perempuan Samaria itu ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jadi dia menganggap aneh. Ini orang Yahudi kok minta minum kepada orang Samaria? Karena mereka itu dua itu bermusuhan, dan ini ada penjelasan dari Rasul Yohanes. Ingat, ini bukan tanda kurung tegak ya, ini kurung biasa. Sehingga ayat ini bukan ayat yang diperdebatkan keasliannya, ini ayat yang sah ya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena Yohanes 8 ayat 48, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi sampai kata-kata orang Samaria itu jadikan makian gitu ya. Jadi Yesus itu dimaki, engkau orang Samaria. Jadi berarti kata orang Samaria itu suatu penghinaan. Pada waktu orang Yahudi dikatakan engkau orang Samaria, itu penghinaan. Jelas jadi bahwa ada gap atau celah yang sangat besar antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dan ini patut dicamkan karena ini dibutuhkan untuk penjelasan nanti ya. Karena kita masuk dalam poin yang kedua, orang-orang Samaria itu memperhatikan Filipus. Kata menerima di dalam ayat 6 seharusnya adalah memperhatikan ya. Nah, kita baca sekali lagi ayat 6 ya. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati bukan menerima ini ya, saya coret menerima ini ya, tapi memperhatikan apa yang diberitakannya itu. Jadi rupanya mujizat yang diadakan itu membuat mereka berkumpul, lalu mereka memperhatikan apa yang Filipus beritakan. Poin A, ini langkah yang penting menuju iman. Memang orang yang mendengar belum tentu akan percaya. Tapi orang yang tidak mau atau tidak bisa mendengar, pasti tidak akan percaya. Karena iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat yang 13. Jadi saya paling merasa apa ya, merasa celaka gitu ya kalau ada orang yang dengar firman dari awal saja nggak bisa dengar,
Kalau misalnya saya khotbah 1 jam, dia mulai setengah jam, lalu dia sudah kepanjangan bagi dia, mungkin dia itu sebetulnya seorang bayi Kristen. Tapi kalau dari awal sudah nggak bisa dengar, dan juga khotbahnya bukan khotbah yang suka dan sebagainya, maka ini sangat besar kemungkinannya dia bukan orang Kristen ya. Sangat besar kemungkinannya, hampir pasti bagi saya. Saya bacakan sekarang Roma 10 ayat 13 sampai 17. Sebab barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Perhatikan kalimat ini ya. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik atau Injil. Jadi kalau kita datang pada seorang atau pada teman atau siapapun ya, dan kita memberitakan Injil, itu dikatakan oleh kitab suci betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya mau melakukan sesuatu yang indah atau sesuatu yang buruk. Sekarang ayat 16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Jadi tidak semua orang pernah diinjil ya. Ada banyak orang yang belum pernah menerima Injil. Seperti yang sudah pernah kita bahas tempoh hari dan kita tanya pada ChatGPT, suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia ini saja luar biasa banyaknya ya. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar firman Kristus atau membaca atau apapun, maka ini tidak harus mendengar ya. Mau membaca, mau pokoknya firman itu atau Injil itu masuk ke otak kita. Apakah melalui telinga atau melalui mata, atau kalau bagi orang buta dan tuli melalui huruf Braille, dia bisa memasukkan firman itu ke dalam otaknya, maka itu bisa membuat dia bertobat. Tapi kalau tidak ada firman apapun yang masuk otaknya, lalu apa yang mau dia percayai? Jadi saudara, karena itu berusaha untuk bisa menjadi pendengar firman yang baik. Ya, yang tidak pernah bisa mendengar firman yang baik itu bukan Kristen dan tidak akan menjadi Kristen. Kita masuk dalam poin B. Orang-orang Samaria ini tadinya memperhatikan tukang sihir. Nah ini laki-laki kata mengikuti dalam ayat 10 itu seharusnya juga adalah memperhatikan. Jadi saya tidak tahu bagaimana kok bisa dalam dua ayat ini ya, tadi ayat 86 ya. Ini menerima sebetulnya memperhatikan. Lalu ayat 10 terulang juga, ini mengikuti ya. Tapi sebetulnya memperhatikan juga sebetulnya ya. Jadi ayat 10 semua orang besar kecil memperhatikan dia dan berkata orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi Simon tukang sihir ini sangat dipuji ya, sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Samaria. Kita memang harus memilih salah satu dari dua hal ini, memperhatikan Tuhan atau firman Tuhan, atau memperhatikan setan, atau tindakan-tindakan dari setan. Kalau saudara tidak memperhatikan Tuhan atau firman Tuhan, pasti saudara sedang memperhatikan setan atau tindakan setan. Tindakan setan itu bukan setannya sendiri, tapi tindakan setan melalui manusia. Seperti tukang sihir ini ya. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Mereka percaya dan dibaptis dalam ayat 12. Tetapi sekarang, tadinya mereka memperhatikan si tukang sihir, tapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Jadi bukan cuma percaya pada Filipusnya, kalau percaya pada penginjilnya saja itu belum selamat. Tapi mereka percaya pada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Sekalipun baptisan itu tidak menyelamatkan, tetapi setiap orang yang percaya itu harus mau dibaptis. Karena itu adalah perintah Tuhan. Memang tidak menyelamatkan ya, tapi ini harus dibaptis ya. Kalau memang sungguh-sungguh percaya.
Lalu poin yang keempat, mereka ditumpangi tangan sehingga menerima Roh Kudus di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 17. Bukan oleh Filipus karena ini bukan rasul. Ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Saya tidak tahu bagaimana mereka mendengar, tapi yang jelas mereka mendengarnya berita dari orang ke orang atau memang ada utusan dari Filipus kepada mereka. Saya tidak mengerti bagaimana, tapi mereka dikatakan mendengar. Lalu mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah ini hati-hati dengan ayat 16 ini nanti dalam penafsirannya ya. Kita lihat ayat 17-nya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Sekarang saya akan membahas ayat 16 ini ya. Ayat 16 ini mengatakan hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya membahas kata dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ini lebih dulu ya. Bandingkan dengan kisah Rasul 238, kisah Rasul 1048, dan kisah 19 ayat 5. Jadi ada 4 ayat yang mengatakan dibaptis dalam nama Yesus Kristus atau di dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan ini ayat yang pertama. Sekarang ini ayat yang selanjutnya, kisah 238. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lalu kita 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada 4 ayat dalam kisah Rasul ya, yang menunjukkan orang dibaptis dalam nama Yesus Kristus atau dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas dari bagian ini. Pertama, saudara, ini pasti ya, bukan formula baptisan. Formula baptisan itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh pendeta pada waktu dia membaptis seseorang. Tapi dibaptis dalam nama Tuhan Yesus itu bukan formula baptisan ya. Formula baptisan itu hanya ada di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, perhatikan ini, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hanya ini formula baptisannya ya. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada gereja-gereja yang menganggap ayat-ayat dalam kisah Rasul itu sebagai formula baptisan. Dan lalu mereka menggabungkan dengan formula baptisan yang ada di sini. Sehingga mereka lalu membaptis dengan kata-kata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang salah saudara ya. Ini saya beri warna hijau karena ini salah. Jadi yang di dalam kisah Rasul itu bukan formula baptisan dan jangan digabungkan. Ini bukan cuma salah sebagai formula baptisan, ini salah secara teologis ya. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Tritunggal. Dan Tritunggal tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus itu sebagai Allah hanya pribadi kedua, dia bukannya Tritunggal. Ya, jadi Bapa bukan Yesus jelas. Anak itu sama dengan Yesus, tetapi Roh Kudus juga bukan Yesus. Jadi mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu salah, yaitu Yesus Kristus itu salah secara teologis. Dan juga salah secara formula baptisan, karena itu hanya ada di dalam Matius 28 ayat 19. Dan kalau saudara melihat oneness itu ya, atau Jesus only itu, mereka hanya membaptis dalam nama Yesus. Atau Yesus Kristus atau apapun saya tidak tahu, pokoknya hanya dalam nama Yesus ya. Karena saya belum pernah melihat mereka membaptis orang. Kedua, saudara, arti kata-kata ini
Arti kata-kata dibaptis dalam nama Yesus atau Yesus Kristus atau Tuhan Yesus itu ya. Poin A dibaptis dengan otoritas Yesus. Poin B dibaptis sehingga masuk ke dalam tubuh Kristus atau gereja. Jadi itu artinya kata-kata itu dan itu tidak merupakan formula baptisan. Sekarang coba kita tanyakan kepada ChatGPT ya. Apa arti dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau Yesus Kristus dalam Kisah Rasul? Jawaban ChatGPT, arti dari dibaptis dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Yesus Kristus dalam kitab Kisah Para Rasul bukan terutama berbicara tentang formula kata-kata baptisan, tetapi lebih kepada otoritas dan identitas pribadi yang diakui dalam baptisan. Berikut penjelasan teologis dan biblisnya. Pertama, makna umum dalam konteks Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, beberapa kali disebutkan bahwa orang dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini kisah 2 ayat 38 sudah kita baca, kisah 8 16 sudah kita baca, kisah 10 48 sudah kita baca, dan kisah 19 ayat 5 sudah kita baca, dan usah kita baca ulang ya. Maknanya baptisan itu bukan sekedar ritual, tetapi merupakan pernyataan bahwa mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat dan Tuhan. Baptisan ini menjadi tanda pemisah dari baptisan lainnya, misalnya baptisan Yohanes, dan menjadi lambang kesetiaan kepada Kristus. Poin kedua, bukan berarti formula kata-kata harus dalam nama Yesus ya. Yesus sendiri memerintahkan baptisan dengan rumusan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam Matius 28:19 yang tadi sudah kita baca. Namun dalam Kisah Rasul sering disebut dalam nama Yesus. Bagaimana menjelaskannya? Penjelasan dari para penafsir Reform. Poin A, John Calvin menjelaskan bahwa dalam nama Yesus Kristus berarti atas dasar otoritasnya. Dan ini tidak bertentangan dengan rumusan Tritunggal dari Matius 28 ayat 19. Lalu poin B, William Hendrickson mengatakan bahwa ungkapan dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, menekankan perbedaan antara baptisan Kristen dan baptisan Yohanes, serta menyatakan iman kepada Yesus sebagai Mesias. Saya tidak tahu apakah ini salah apa enggak ya. Tidak tahu, karena saya pernah tanya kepada dia, dia sebutkan William Hendrickson, ternyata itu adalah yang melanjutkan buku tafsirnya William Hendrickson pada waktu William Hendrickson mati, dan itu adalah Simon Christomaker, dan dia dosen saya pada waktu di LTS ya. Karena ini kalau memang ini dari buku tafsiran dari Kisah Rasul, William Hendrickson tidak menulis buku tafsiran Kisah Rasul ya. Tapi kalau dia menuliskan ini dari Matius itu memungkinkan. Dari Matius 28 ayat 19 dia tafsirkan dengan membahas juga apa yang ada dalam Kisah Rasul ya. Poin yang ketiga, makna teologis persatuan dengan Kristus. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus berarti poin A, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Kisah 2 ayat 36. Poin B, bersatu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Bandingkan Roma 6 ayat 3 sampai 5. Dan poin C, menjadi bagian dari umat perjanjian baru, yaitu gereja yang dipimpin Kristus. Dan poin D, mengalami pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus, Kisah 2:38 dan Kisah 10 ayat 44 sampai 48. Ini Cornelius ya. Poin yang keempat, mengapa penekanan nama Yesus di Kisah Para Rasul? Karena pada waktu itu para rasul harus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, terutama pada orang Yahudi yang belum percaya. Dan poin B, baptisan dalam nama Yesus menjadi tanda iman dan perpisahan dari agama Yahudi lama yang menolak Yesus. Kesimpulan, saudara, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti pertama dibaptis dengan mengakui Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan. Poin kedua, baptisan dilakukan dalam otoritas dan kuasa Kristus. Dan ketiga, bukan menentang baptisan dalam nama Tritunggal, tapi menekankan bahwa Yesus adalah pusat iman Kristen. Dengan kata lain, dalam nama Yesus sama dengan pengakuan penuh, dengan pengakuan penuh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, bukan rumusan kata wajib dalam upacara baptisan. Coba kita tanyakan lagi ya tentang William Hendrickson itu ya, benar apa enggak itu ya.
Jadi ini pertanyaan saya, waktu aku tanya tentang baptisan dalam nama Yesus dalam Kisah Rasul, kamu memberikan kata-kata William Hendrickson. Tapi Hendrickson tidak menulis buku tafsiran tentang Kisah Rasul. Apakah kamu mengambil kata-kata dari buku tafsiran Hendrickson tentang Injil Matius? Benar bahwa William Hendrickson tidak menulis buku tafsiran Kisah Rasul, tafsiran Kisah Rasul dalam rangkaian New Testament Commentary yang dia awal diteruskan oleh Simon J. Christopher dosen saya ini ya. Jika aku sebelumnya memberikan kutipan dari William Hendrickson tentang baptisan dalam nama Yesus Kristus, misalnya dari Kisah Rasul 2 dan sebagainya, maka kemungkinan besar kutipan berasal dari tafsiran Hendrickson atas Injil Matius, khususnya Matius 28:19, karena di situ Yesus memerintahkan pembaptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam tafsirannya atas Matius 28:19, Hendrickson memang membahas hubungan antara formula Trinitas itu dan formula dalam nama Yesus dalam Kisah Para Rasul, dan dia menjelaskan, ini tidak diterjemahkan sama dia. Jadi jika kamu mendapati aku mengutip Hendrickson soal topik itu, kutipan itu memang berasal dari tafsirannya atas ya, jadi benar ya. Jadi kalau gitu aku tidak dari tadi itu tidak salah kalau gitu ya. Sekarang saudara saya lanjutkan dengan pembahasan kata hanya ya. Jadi kalau tadi kan kita membahas tentang dibaptis dalam nama Yesus itu ya. Jadi ini yang saya bahas ya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus ya. Sekarang kita bahas kata hanya ini ya, dalam poin B. Loh, kok nomor 3? Bentar, bentar. Poin A. Ini, bentar ya. Oh, bisa saja ya. Saya di sini, tapi lebih cocok kata hanya tulis di sini ya. Dari poin B sebetulnya. Saya lupa sesak. Hmm, ini ada poin B lagi, pusing saya. Ya, biarin lah. Jadi tiga ini, poin satu, dua, tiga ini membahas yang tadi itulah semua semua ya. Poin ketiga kata hanya dalam ayat 16 tidak bermaksud untuk merendahkan atau menghina baptisan ya. Jadi hanya dibaptis itu bukan maksudnya merendahkan baptisan dalam nama Yesus itu ya. Kata hanya secara tidak langsung menunjukkan bahwa seharusnya pertobatan atau baptisan dan penerimaan Roh Kudus sama-sama sudah terjadi ya mestinya ya. Dalam kisah 238 ya, kalau orang yang percaya dan dibaptis, maka dia menerima Roh Kudus ya. Kisah 238, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan adalah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tapi saudara, yang terjadi dalam kasus orang Samaria ini, ternyata mereka percaya dan dibaptis, tetapi yang ternyata penerimaan Roh Kudus belum terjadi. Hanya baptisannya yang terjadi. Itu yang dimaksudkan dengan kata hanya itu ya. Sekarang kita masuk dalam poin B, penerimaan Roh Kudus dalam ayat 17.
Kemudian kedua rasul itu Yohanes dan Petrus ya, menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, mengapa saudara di sini ini ada satu perkecualian? Biasanya sesudah hari Pentakosta itu orang yang percaya itu langsung menerima Roh Kudus, tapi kenapa di sini tidak? Ada dua kemungkinannya, ada dua penafsiran. Pertama ini adalah karunia-karunia Roh Kudus, bahasa roh nubuat dan dasarnya dan sebagainya. Dasarnya poin A adanya gap atau selang waktu antara saat orang-orang Samaria itu percaya dan saat penerima Roh Kudus adalah sesuatu yang bertentangan dengan Yohanes 7, 38, 39, Efesus 1 ayat 13 dan Roma 8 ayat 9 kita baca ya. Yohanes 7 ayat 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan, jadi ini suatu nubuat ya, akan berarti ya, mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Efesus 1 ayat 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara di sini menerima Roh Kudus itu ketika percaya ya. Dan di sini dikatakan yang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus dia bukan milik Kristus. Lalu poin B, Simon bisa melihat penerimaan Roh Kudus itu. Kalau ini memang artinya Roh Kudus, maka bagaimana orang menerima Roh Kudus itu bisa dilihat. Ada orang diinjili bertobat, dia menerima Roh Kudus, kita tidak bisa melihat kan. Tapi kalau itu kalau bahasa roh dan sebagainya itu bisa dilihat. Kalau bahasa roh yang asli saya maksudkan ya. Lalu ayat 18 ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menembangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi pasti yang diterima saat itu bukanlah Roh Kudusnya, tetapi karunia-karunia Roh Kudus seperti bahasa roh, nubuat dan sebagainya. Dan poin C ayat 20 menyebut hal itu sebagai karunia Allah. Kita lihat ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi ini penafsiran pertama ya. Jadi karunia Roh Kudus. Tapi pada penafsiran kedua, ini adalah Roh Kudusnya sendiri. Lalu mengapa ada gap atau selang waktu antara saat percaya dan saat penerimaan Roh Kudus? Ini disebabkan karena adanya permusuhan di antara orang Yahudi dan orang Samaria tadi ya. Makanya tadi saya jelaskan permusuhan itu karena itu ada hubungannya dengan di sini. Kalau orang Samaria percaya pada Yesus dan langsung menerima Roh Kudus, maka mungkin gereja akan pecah menjadi dua atau mereka nanti grup-grupan di dalam gereja. Ini grup Samaria, ini grup Yahudi dan mereka tetap tidak mau saling bicara satu sama lain. Tapi dengan adanya penundaan karena penerimaan Roh Kudus, lalu dengan adanya rasul-rasul Yahudi dari Yerusalem yang menumpangkan tangan sehingga Roh Kudus diberikan, maka orang Samaria akan sadar bahwa mereka yang sudah percaya pada Yesus harus bersatu dengan orang-orang Yahudi yang juga percaya Yesus. Dan orang-orang Yahudi yang mengetahui bahwa orang Samaria menerima Roh Kudus karena penumpangan tangan orang-orang rasul-rasul Yahudi akan menerima orang Samaria itu. Dengan demikian gereja akan tetap bersatu. Jadi ini kebijaksanaan Tuhan sehingga di sini terjadi sesuatu perkecualian. Dan pemberian Roh Kudus ditunda dulu sampai ada penumpangan tangan dari Rasul Yahudi supaya tidak ada perpecahan di antara kedua kelompok yang bermusuhan ini. Sebagai catatan gap seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi Efesus 1:13 yang tadi sudah kita baca dan ya 7:8-39 juga sudah kita baca. Jadi pada zaman sekarang atau setelah Roma 8 itu ya, tidak ada saat bahwa orang yang percaya itu ditunda penerimaan Roh Kudusnya, tidak ada. Jadi kalau seorang percaya pada Yesus, dia akan langsung menerima Roh Kudus.
Karena itu orang Kristen sejati tidak perlu mencari baptisan Roh Kudus atau penerimaan Roh Kudus seperti yang dilakukan orang karismatik ya. Karena gap itu tidak pernah ada. Hal yang menarik adalah bahwa orang Samaria itu tidak dilayani dengan doa pelepasan, padahal mereka adalah pengikut-pengikut tukang sihir atau Simon tadi ya. Doa pelepasan bagi orang yang betul-betul Kristen adalah sesuatu yang tidak pernah ada dalam kitab suci. Karena orang Kristen kalau dia bisa menjadi orang Kristen sejati, dia pasti tidak kerasukan setan. Eh, Sekarang kita masuk poin yang ketiga tentang Simon tukang sihir ya. Poin pertama, dia terkenal dengan nama Simon Magus. Kata Magus memang tidak ada dalam kitab suci kita. Tapi kata ini banyak digunakan oleh para penafsir. Kata Magus adalah bentuk singular atau bentuk tunggal dari magi ya, mega ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Matius 2 ayat 1 versi NIV dan NASB. Jadi orang Majus itu ya, yang datang kepada Yesus pada waktu Yesus masih tidak tahu berapa bulan lah ya. Dalam kitab suci Indonesia diterjemahkan orang-orang Majus. Kata magus atau magi berasal dari kata-kata melakukan sihir dalam ayat 9 yang dalam bahasa Yunani adalah magion. Jadi nama itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang tukang sihir. Dan sebagai seorang tukang sihir, ia diikuti oleh banyak orang. Kita baca sekali lagi ayat 9 sampai dengan ayat 11. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Simon Magus dikatakan menjadi percaya lalu dibaptis dalam ayat yang ke-13. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Betulnya aneh, mengapa dia sendiri juga melakukan mujizat? Apakah mujizatnya kalah hebat dengan Filipus? Saya tidak tahu. Tapi dia takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Mungkin mujizatnya dia kalah besar ya. Tapi dari teguran Petrus kepada dia dalam ayat 20-23, jelas bahwa dia bukan orang Kristen yang sejati. Kita lihat ya, ayat 20-23 teguran Petrus ini terlalu keras untuk diucapkan kepada orang yang bukan, yang adalah sungguh-sungguh Kristen. Nah, masuk akal ditegur seperti ini ya. Ayat 23, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoa pada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit, dan terjerat dalam kejahatan. Coba kita lihat kata bertobat lain ya, kisah 8, 28 ya, 22 ya, kisah 8, 22. Repent ya. Oh, metanoeo. Imperatif ares berarti ini pertobatan yang hanya dilakukan satu kali. Kalau ini pertobatan dari dosa, tidak mungkin. Ini mestinya akan berulang-ulang menggunakan present imperative. Tapi yang digunakan di sini adalah aorist imperative yang hanya perlu dilakukan satu kali ya. Ini juga dari sama ya yang sini yang sini. Kadang-kadang ada perbedaan manuskrip, maka ini dan ini bisa berbeda. Jadi kata bertobatlah ini percayalah kepada Yesus ya mestinya ya. Karena ini adalah aorist imperative.
Jadi saudara, kalau dia eh tidak sungguh-sungguh percaya, maka imannya mungkin adalah pertama iman intelek hanya di otak, kedua poin B iman mujizat bandingkan dengan ayat 13b ya. Ayat 13 ini Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang mujizat besar yang terjadi. Jadi tidak dikatakan bahwa dia takjub melihat ajaran firman Tuhan dari Filipus, tapi takjub melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang terjadi. Jadi kemungkinannya imannya adalah iman mujizat. Jadi ini bukan iman yang sejati, bukan iman yang menyelamatkan. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Ia selalu bersama-sama dengan Filipus dan ia takjub pada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Filipus dalam ayat 13b. Ini sudah kita baca tadi, tidak usah kita ulang ya. Calvin mengatakan bahwa hal ini menunjukkan sukarnya membedakan orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan orang Kristen yang palsu. Orang ini aktif dan mengikut dengan antusias, tapi dia bukan orang Kristen yang sejati. Jadi saudara, memang membedakan orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan yang palsu itu sukar sekali ya. Tapi kalau seperti kiamat itu saya yakin dia bukan orang Kristen sejati. Saya yakin 100% itu. Mengatakan sola fide ajaran dari iblis itu tidak memungkinkan dia Kristen. Demikian juga orang Ortodoks, orang Katolik yang kalau mereka betul-betul percaya ajaran gereja mereka dan mereka percaya selamat karena iman dan perbuatan, itu pasti bukan orang Kristen yang sejati. Sekarang kita melihat dalam poin yang keempat, ia melihat Roh Kudus diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul, dan ia lalu mau membeli kemampuan itu dengan uang. Kita lihat dalam ayat 18 dan 19, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Sudah penekanan dari ayat 19 jelas pada kata aku yang saya beri warna merah ini ya. Ini ya. Bukan pada kata-kata ia boleh menerima Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mencari kemuliaan diri sendiri. Dulu ya diikuti banyak orang dan sekarang ia tetap menginginkan hal itu terjadi. Mungkin kali ia mengikuti Filipus dengan maksud mengetahui rahasia Filipus supaya ia sendiri bisa melakukan mujizat dan supaya ia diikuti oleh banyak orang lagi. Nah, jawaban Petrus terhadap penawaran ini sudah kita baca tadi dalam ayat 23 ya. Tidak usah kita baca ulang di sini ya. Poin A saudara, ini adalah teguran yang sangat keras. Dalam kitab suci orang yang munafik selalu diperlakukan dengan keras. Dan poin B, karunia Allah adalah sesuatu yang gratis dan tidak boleh diperjualbelikan. Bandingkan dengan penjualan pengampunan dosa atau letter of indulgence oleh gereja Roma Katolik pada zaman reformasi atau bahkan sebelumnya sudah ada ya. Dan yang salah satu yang diprotes oleh Luther ya. Sekarang poin C, dalam ayat 22 ada perintah untuk bertobat. Ada dua hal yang perlu disoroti dari ayat 22 ini. Pertama, saudara, dalam bahasa Yunani-nya ada kata ara, if perhaps, jika mungkin. Jadi seharusnya bertobatlah, mungkin Allah akan mengampuni. Ini untuk menekankan besarnya dosa Simon dan untuk memperbesar motivasi Simon untuk bertobat. Tetapi tentu saja kalau Simon betul-betul bertobat, Tuhan pasti, bukan mungkin, pasti mengampuninya. Ya dikatakan ara atau perhat atau jika mungkin itu supaya mendorong dia untuk bertobat ya. Dan yang kedua di sini ada teguran keras disertai perintah untuk bertobat. Jadi Petrus masih memberi harapan. Sekarang poin D, saudara, sesuatu yang harus kita perhatikan dari jawaban Petrus ini adalah bahwa Petrus tidak menengking roh jahat dari tukang sihir ini. Juga tidak ada doa pelepasan. Orang Kristen atau hamba Tuhan yang tergila-gila dengan penengkingan setan ataupun doa pelepasan seharusnya merenungkan hal ini. Ini tukang sihirnya sendiri. Kalau tadi pengikut tukang sihirnya itu lain. Ini tukang sihirnya sendiri. Kenapa ada ditengking?
Saya sebagai catatan ya, saya bukan anti secara total terhadap penanggingan setan. Kalau betul-betul kasuhan setan, tentu saya setuju dengan penanggingan setan ya. Atau ada setan di dalam gereja seperti dulu yang kita alami ya. Eh, maka penanggingan seperti itu tentu saja memang dibutuhkan. Tapi dalam kasus orang non-Kristen atau Kristen KTP yang betul-betul kasuhan setan, saya tidak percaya ada orang Kristen sejati bisa kerasukan setan ya. Jadi orang kerasukan setan itu atau dia non Kristen sama sekali atau dia Kristen KTP. Maka kalau dilakukan tentu saja saya setuju kalau dilakukan penanggingan. Kalau betul-betul kerasukan setan ya. Tapi yang saya tidak setuju adalah kalau sedikit-sedikit orang melakukan penanggingan setan atau doa pelepasan, padahal tidak ada bukti jelas bahwa orangnya kerasukan setan. Kalaupun dia tukang sihir, tidak ada bukti apapun kalau dia kerasukan setan. Jadi tidak tahu bagaimana dia melakukan sihirnya. Apa dia cuma menipu orang. Sekarang poin yang kelima, tanggapan Simon Markus dalam ayat 24. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan dikiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Tidak ada kepastian apakah Simon bertobat atau tidak. Tetapi rupa-rupanya Simon tidak bertobat karena poin A, dia meminta Petrus berdoa untuk dia. Pada tadinya Petrus menyuruh dia yang berdoa. Ayat 22 ya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Jadi disuruh berdoa, dia yang disuruh berdoa. Tapi dia minta Petrus mendoakan. Jadi saudara, tidak bisa berdoa atau tidak mau berdoa sendiri, itu adalah ciri orang kafir. Bandingkan dengan Firaun yang selalu minta Musa berdoa untuk dia. Karena poin B, saudara, ayat 24 menunjukkan bahwa ia tidak menyesali dosa, ia hanya takut pada hukuman dosa. Kita lihat dalam ayat 24-nya ya. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, bukan supaya aku selamat, ya, tetapi supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Di samping itu, tradisi dan tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja menyebutkan bahwa Simon menjadi antikristus abad pertama dan ia terus menentang kekristenan dan diri Petrus. Tetapi bagaimanapun semuanya tidak pasti benar karena tradisi itu tidak selalu bisa dipercaya. Demikian juga tulisan bapak-bapak gereja ya. Kalau bapak-bapak gereja itu tidak itu pada zaman dia, bagaimana mereka bisa tahu? Jadi ini termasuk tradisi juga, makanya ini saya katakan tidak pasti ya. Tapi saudara, dalam sejarah ada satu jejak dari Simon Markus ini. Dalam bahasa Inggris ada kata simony yang berasal dari nama Simon. Kata simony ini berarti the buying or selling of sacred or spiritual things as ecclesiastical pardons, church offices, etc. Pembelian atau penjualan hal-hal atau barang-barang yang kudus atau rohani, seperti pengampunan dosa, kalau ini dalam gereja Katolik, jabatan-jabatan gereja, dan sebagainya. Jadi saudara, kalau barang-barang kudus atau rohani itu dijual, ini juga surat pengampunan dosa atau jabatan gereja dijual. Kalau kamu mau membayar sekian, aku jadikan kamu penginjil, aku jadikan kamu majelis. Kalau kamu membayar sekian, aku jadikan kamu pendeta. Nah ini suatu sikap yang biadab bagi saya. Dan kata Simon itu berarti seperti itu. Jadi itu jejak dari Simon Markus di dalam sejarah dalam kata bahasa Inggris muncul kata Simon yang berasal dari namanya dia. Jadi sebagai catatan nama Simon Markus masuk dalam Webster's New World Dictionary. Kata ini juga ada di dalam The Free Dictionary di internet ya. Coba kita lihat saja ya.
Ini ya, sama saja sebetulnya ya. Pembelian atau penjualan jabatan gerejawi atau pengampunan dosa atau hal-hal rohani yang lain. Jadi sebetulnya artinya sama. Ini Simon ya, Pak ya. Simony. Simon ya bacanya ya. Sebagai kesimpulan, saudara, Filipus rajin memberitakan Injil sehingga terus dikenang sebagai pemberita Injil dalam Kisah Rasul 21 ayat 8. Sudah kita baca ini, tak usah kita baca ulang ya. Tapi Simon Markus ingin membeli karunia Allah dan akhirnya ia terus dikenang melalui kata simony. Tindakan-tindakan saudara bisa menyebabkan saudara dikenang terus. Tapi saudara bisa dikenang sebagai seseorang yang baik atau sebagai seorang yang jahat. Kalau Filipus dikenal sebagai seorang pemberita Injil, ini seorang yang baik. Tapi Simon Markus dikenal dengan nama kata simony yang menunjukkan dia orang yang buruk. Jadi apapun yang saudara lakukan itu menyebabkan saudara dikenang. Jadi berusahalah terus berbuat baik supaya saudara dikenang sebagai orang yang baik dan bukan sebagai seorang yang jahat. Karena itu saudara renungkan seluruh segi kehidupan saudara ya. Apa saudara akan dikenang sebagai orang seperti Filipus atau seperti Simon Markus. Tuhan memberkati saudara. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya pelajaran yang sudah diberikan itu mendapat tempat yang baik dalam diri kami. Dan betul-betul kami praktekkan dalam kehidupan kami hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang buruk biarlah kami menghindarinya. Dan orang seperti Filipus biarlah kami bisa meneladani karena dia tidak puas dengan satu pelayanan saja sama seperti Stefanus dan dia lalu memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria dan sebagainya sehingga dia dikenang sebagai pemberita Injil. Sebaliknya Simon Markus dikenal dengan kata bahasa Inggris simony yang menunjukkan sesuatu yang buruk. Biarlah kami menghindari hal-hal seperti itu dan biarlah gereja kami ataupun semua gereja-gereja yang lain juga menyadari kesalahan dari penjualan hal-hal yang bersifat rohani atau jabatan-jabatan gerejawi dan sebagainya. Dan biarlah gereja-gereja seperti itu bertobat dari hal-hal itu. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.